melihatnya seperti apa? Sebetulnya banyak hal yang nggak paham. Niki itu sebetulnya jauh dari seperti apa yang Anda bayangkan. Jadi yang saya tahu, Niki itu sebetulnya dari awal dia itu mempunyai pendidikan dari pondok pesantren. Jadi bahkan saya sendiri pun kaget pada saat saya melihat pada saat dia di Tanah Hanan, dia itu membuat tulisan bahasa Arab dengan Arab gundul yang saya tidak pernah tahu saya tahu bahwa dia. Jadi dia jenjang pendidikannya itu pendidikan pondok pesantren. Artinya memang dari awal Niki itu adalah manusia yang memang kalem. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia meledak-ledak, berarti itu ada hal yang luar biasa yang menyebabkan dia meledak. Tapi manusianya memang seperti itu, manusianya kalem, dia mempunyai pendidikan keagamaan yang luar biasa, dia bisa membaca Al-Quran, dia juga bisa menulis dalam tulisan Arab gundul yang tidak mudah. Untuk menulis tulisan bahasa Arab gundul itu nggak mudah. Gundul itu artinya tidak ada, dia punya tajwidnya, jadi hanya tulisan biasa saja. Itu saya dapatkan pada saat dia di penjara. Jadi kalau Niki seperti ini, itu adalah mungkin bagian dari kehidupan dia. Jadi setiap orang mempunyai kehidupan masing-masing dan ingin berbuat masing-masing. Itu mungkin saat ini saya bersyukur kalau memang dia sudah semakin kalem, dan itu sebetulnya Niki yang sebenarnya. Niki yang sebenarnya dengan pendidikannya dia memang dia harus seperti ini gitu loh ya. Jadi dengan dia pintar mengaji, dia juga pintar menulis dengan bahasa Arab. Terus dia juga mempunyai teman kehidupan yang bermacam-macam, itu wajar. Dan saya hormati bahwa apa yang dia sering kemarin aja baru telepon saya, dia nanyakan sesuatu dan saya jawab. Dan seperti biasa aja karena saya anggap sebagai adik sendiri, jadi dia masih sering komunikasi sama saya seperti itu. Bang sering kalau udah telepon sama Kak Niki, dia sering nggak Niki tuh bertanya soal anaknya seperti apa, harus seperti apa? Nggak ada. Satu hal yang saya tidak pernah masuk ke persoalan-persoalan itu adalah persoalan pribadi. Dari dulu sampai sekarang sekian puluh tahun saya menjadi lawyernya Niki, saya tidak pernah bertanya persoalan pribadi kecuali Niki sendiri yang menjelaskan. Jadi selama ini saya tidak pernah tanya tentang keadaan itu. Paling Niki berkomunikasi dengan saya itu adalah pure terkait dengan persoalan hukum. Dia tanya saya, dia minta nasihat saya, bang saya ada begini. Tapi selama ini sejak kejadian dari Serang sampai sekarang tidak ada lagi persoalan-persoalan. Ya, kita paling persoalan lama-lama, dan juga dia hanya berkomunikasi hal-hal yang biasa aja sama saya. Jadi wajar komunikasi. Bahkan jarang, lebih banyak kita berkomunikasi yang lain-lain aja. Ya, ada lagi kita bahas-bahas masalah hukum seperti itu. Kalau Niki seperti ini, itu adalah bagian daripada kehidupan dia, dan memang latar belakang Niki adalah latar belakang seorang santriwati sebetulnya. Ya. Tapi nggak ada maksudnya terkait yang baru-baru ini, maksudnya ada curhat kah ke abang atau apa segala macam? Ya, satu, saya memang tidak pernah mau masuk ke pribadi. Dan Niki curhat nggak mungkin ke saya, dia pasti akan mencari orang lain. Dengan saya curhat hukum biasanya, jadi nggak ada curhat pribadi. Jadi kalau urusan anaknya, ya pernah sih cerita, tapi bukan persoalan yang lain, jadi ada urusan lain, dia cerita biasa aja. Di luar yang baru-baru Nggak ini? ada kaitannya dengan ini. Bahkan kita tidak pernah membahas, walaupun itu menjadi ramai di media. Saya sama Niki tidak pernah berkomunikasi membahas tersebut, memberikan saran dan apapun. Niki pun tidak pernah menanyakan kepada saya. Jadi artinya saya tidak akan mau masuk ke privasi dia. Itu menjadi privasi Niki, kebebasannya dia, hak dia untuk melakukan, hak dia untuk berbuat. Dan dengan dia sekarang berubah total, itu adalah bagian daripada kehidupannya Niki, yang mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di Serang sehingga dia bisa bebas. Dia mungkin juga mendapatkan sesuatu selama dia di sana karena dia bertemu dengan macam-macam manusia. Dia bisa mengambil hikmahnya, bagaimana menjadi orang kecil, bagaimana menjadi orang besar, itu dia sudah pernah merasakan semua. Niki pernah mengalami semua keadaan. Menjadi keadaan orang yang susah dalam tahanan, dia sudah pernah mengalami orang yang di dalam keluar masuk TV, dia sudah pernah mengalami. Artinya Niki dengan kehidupan dia mempunyai macam-macam pengalaman hidup yang bisa diambil dari kehidupannya. Tapi dari Loli ini pernah hubungin apa untuk? Nggak ada, saya malah tidak pernah berkomunikasi dengan Loli. Dari dulu, walaupun dia anaknya Niki, saya tidak pernah berkomunikasi. Walaupun saya pernah dampingi Loli dalam kasus yang lain,
Tapi saya tidak pernah, karena saya pasti bypassnya ke Niki. Saya tidak mungkin berkomunikasi. Dulu waktu Niki di Serang memang saya sering ketemu Loli karena membahas ibunya, tapi setelah itu saya nggak pernah ada lagi. Loli menjadi urusan Niki, saya tidak akan masuk. Itu haknya Niki sebagai seorang ibu. Ya, ibu mempunyai hak untuk menilai, melakukan sesuatu terhadap anaknya, kita hormati. Apapun itu yang dilakukan Niki terhadap anaknya, hormati dia. Dia punya hak karena dia yang melahirkan, dia yang membesarkan dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin